Shalom, saudara, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali di channel saya, ya, sahabat CS yang saya kasihi. Bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, ya, saya mengucapkan selamat datang, ya, welcome. Dan saya berharap saudara bisa mensubscribe channel saya ini sehingga setiap kali saya membuat konten firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Ya. Saudara, pada kesempatan kali ini, judul firman Tuhan adalah masuk ke dalam perhentian itu, ya, masuk ke dalam perhentian itu. Nah, saudara bisa membagikan firman Tuhan ini karena ini sangat penting sekali mendasar, ya, kepada keluarga saudara. Bagikan pemberitaan firman Tuhan ini, ya, nggak usah ragu-ragu. Ya, siapa tahu ketika mereka mendengar ini, mereka dicerahkan, ya, iman mereka bertumbuh dan mereka makin percaya Yesus dan makin setia. Ya, yang pasti makin diubahkan, ya, memiliki karakter seperti Kristus. Karena firman Tuhan yang sejati itu menggiring orang untuk sampai pada satu titik, yaitu memiliki kodrat ilahi, di mana bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa. Dan itu hanya dimungkinkan oleh firman. Firman Tuhan itu akan menguduskan. Ya, makanya kita nggak boleh lepas dari firman Tuhan. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita yang percaya. Ibrani pasal 4 ayat 11 dikatakan begini. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara-saudara sekalian, ya, saudara dan saya, ya, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya, yang membaca kitab Ibrani ini, itu dikatakan karena itu. Ya, ini kesimpulan karena itu. Baiklah kita berusaha. Ya, berusaha di sini bukan hanya sekedar usaha, tapi dengan jerih lelah. Ya, karena dari kata aslinya spaudauso itu artinya punya effort, make effort, ya, diligence, ya, ketekunan, endeavor itu berusaha keras, ya, labor itu kata spaudauso berusaha, ya. Studi, kata spaudauso juga artinya studi, mempelajari. Jadi kita harus memikirkan, ya, studi itu artinya juga memikirkan untuk masuk ke perhentian itu. Ya, apa itu perhentian yang dimaksud? Nanti saya akan jelaskan. Yang pasti di sini, ya, penulis Ibrani mengajak kita, ya, kita itu artinya yang mengatakan maupun yang mendengarkan untuk berusaha. Ya. Kalau saudara ingin pergi ke suatu tempat, ya, sangat ingin, saudara pasti akan mengusahakannya. Ya, kalau itu membutuhkan dana yang besar, karena pergi ke luar negeri atau pergi ke suatu tempat yang jauh, itu kan membutuhkan biaya yang besar. Itu pasti saudara akan usahakan menabung, mencari informasi tempat itu, atau gimana. Ya. Nah, ini masuk ke perhentian itu. Ya. Nah, janji untuk masuk perhentian itu masih berlaku buat saudara dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Di Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 3-nya, ya, itu dikatakan begini. Nah, janji Allah masih berlaku. Itu jelas. Janji Allah yang mana? Ya, janji Allah untuk kita bisa masuk ke perhentian. Makanya New King James itu memberi judul perikop ini The Promise of Rest. Ya. Kalau LAI memberi judul perikop ini hari perhentian yang disediakan Allah atau yang dijanjikan Allah. Ya. Nah, janji Allah masih berlaku dan kita akan diberi istirahat yang dijanjikannya. Jadi, hendaklah kita menjaga supaya jangan ada seorang pun dari antara kalian yang ternyata tidak menikmati istirahat yang dijanjikan itu. Jadi kata ternyata tidak menikmati istirahat yang dijanjikan itu, jangan sampai terjadi. Saudara ternyata nggak bisa masuk ke perhentian itu, kan tragis, miris. Ya. Sebab kabar baik itu sudah disediakan kepada kita sama seperti kepada mereka. Namun kepada mereka, ini mereka di sini konteksnya orang Israel yang tidak masuk ke perhentian itu. Ketika keluar dari Mesir, mereka binasa di padang gurun sebagian besar. Hanya 2 orang dari generasi pertama yang masuk ke tanah perjanjian, tanah perhentian itu, ya. Itu miris terusnya karena mereka tidak percaya, mereka tegar tengkuk, ya, suka memberontak, ya. Saya ulangi bagian kedua itu, ya. Sebab kabar baik itu sudah diberitakan kepada kita sama seperti kabar mereka, namun kepada mereka berita itu tidak ada gunanya. Sebab ketika mereka mendengarnya, mereka itu tidak percaya. Jadi kabar baik nggak ada gunanya meskipun kita dengar kalau kita nggak percaya. Sama firman Tuhan yang saudara dengar saat ini, kalau saudara mendengar tapi tidak percaya, itu nggak ada gunanya. Kita perlu percaya, saudara sekalian. Ya. Tetapi kita yang percaya menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Jadi kita yang percaya. Jadi kalau nggak percaya, kita nggak akan terima janji itu. Ya. Itu cocok dengan apa yang dikatakan Allah begini. Aku marah dan bersumpah, mereka tak akan masuk untuk mendapat istirahat bersama aku. Allah berkata begitu meskipun pekerjaannya sudah selesai semenjak Ia menciptakan dunia ini. Jadi Allah marah murka kepada bangsa Israel yang sebagian besar memberontak, tidak percaya, tidak dengar-dengaran. Ya. Bahkan kalau suruh baca di kitab Bilangan pasal 14 itu mereka tuh bangsa Israel, ya, mencobai Allah, memberontak 10 kali. Ya, ini luar biasa.
yang menarik, kata perhentian di perikop ini juga 10 kali saudara sekalian disebutkan. Di ayat 1, Ibrani 4 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 8, 9, 10, 11. Ya. Yang nggak ada cuma di ayat 2 sama ayat 7. Ya. Nah, kata perhentian dari kata Yunani, kata pausis. Kata pausis artinya rest atau resting, istirahat. Ya, rest kita tahu ya, itu istirahat juga. Rest itu artinya istirahat atau tidur atau santai. Kata pausis artinya juga dwelling, tempat tinggal atau kediaman atau pemukiman. Itu sama dengan habitation, pemukiman. Ya. Kata pausis itu dari dua kata, yaitu kata dan pauo. Nah, pauo itu akar kata dari pause. Pause itu berhenti, saudara ya. Kalau saudara di YouTube itu ada pause, itu artinya berhenti, atau di alat elektronik pause itu berhenti ya. Jadi kata pause itu artinya resting place, tempat peristirahatan. Ya. Tempat di mana Allah tinggal, itu juga secara metafora artinya itu. Ya. Di mana ya, kalau ada penjelasan definisi dari kata pausis dikatakan begini, metaphorically the heavenly blessedness in which God dwell and of which He has promised to make persevering believers in Christ partakers after the toils and trials of life on earth are ended. Jadi tempat yang diberkati, tempat yang indah di mana Allah berjanji untuk menepatinya, memberikannya kepada siapa? Orang Kristen, ya, persevering believers. Orang Kristen persevering believers in Christ itu mengambil bagian setelah after the toils and trials of life, setelah bekerja keras dan menghadapi atau mengatasi pencobaan ya, di bumi dan berakhir. Jadi bekerja keras, pencobaan di bumi dihadapi, selesai. Nah, itu tempat itu yang dimaksud kata pausis. Nah, jika kita pelajari konteks ya, kata perhentian itu di perikop yang kita baca ini ada dua. Perhentian di mana Allah berhenti pada hari ke-7, berhenti bekerja pada hari ke-7, ya, hari Sabat. Ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia diciptakan pada hari ke-6, nah Allah berhenti. Nah, itu dikatakan di Ibrani 4 ayat 4, sebab tentang hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu hari Sabat, Allah berhenti. Dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Nah, itu konteksnya itu. Di mana Ibrani 4 ayat 4 itu merupakan kutipan dari Kejadian 2 ayat 2. Setelah Allah menciptakan manusia, ya, dijelaskan setelah hari ke-7, ya, hari ke-6 kan manusia terakhir, ya, hari ke-7, nah dijelaskan ketika Allah pada hari ke-7, Kejadian 2 ayat 2, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan dibuatnya. Nah, kata berhenti di Kejadian 2 ayat 2 itu dari bahasa Ibrani sabat. Sabat itu sinonim dengan kata pausis, ya, artinya to cease, berhenti, atau rehat, ya, desis itu berhenti, ya, desis from exertion. Desis from exertion artinya berhenti dari usaha mengerahkan tenaga. Desis from labor, berhenti dari pekerjaan, saudara, melepas lelah begitu. Itu sabat. Nah, saudara, kata sabat juga artinya bukan hanya rest, tetapi juga to celebrate. Nah, ini menarik, saudara sekalian. Ya, bahasa Ibrani ini luar biasa. Jadi celebrate, merayakan. Nah, makna yang kedua di kata perhentian itu selain menunjuk sabat, perhentian itu menunjuk ke suatu tempat. Ya, di mana bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, itu namanya juga perhentian. Ya, resting place atau dwelling place, di mana nanti pada akhirnya bangsa Israel tinggal. Yang tadi saya katakan generasi pertama hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, yang lainnya musnah, binasa, saudara sekalian. Nah, bagi kita yang percaya, resting place kita, dwelling place kita adalah tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru, di bumi baru, langit baru, bumi baru. Ya, LB3, langit baru dan bumi yang baru. Itu jelas di ayat 3 Ibrani 4, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Jadi saudara dan saya yang percaya, yang beriman kepada Yesus akan masuk ke perhentian itu, yaitu tempat tinggal, ya, resting place, dwelling place, tempat untuk kita menetap, ya, dwelling. Itu Ibrani 11 ayat 16 itu ditegaskan, yang dimaksud dengan tempat perhentian bagi kita yang beriman itu di situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Ya, dwelling place kita itu di tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi sebuah kota, sebuah pemerintahan, namanya kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, apa aplikasi dan implementasi dari pembahasan tentang masuk ke dalam perhentian? Allah memang berhenti dari pekerjaan penciptaan pada hari ke-7, itu udah jelas disebut sabat. Tetapi bukan berarti Allah berhenti bekerja. Ya, itu saudara mesti ingat. Allah akan terus bekerja sampai kapanpun. Karena bekerja itu adalah hakikatnya. Allah hakikatnya selain kasih dan adil dan yang lain juga bekerja. Itu hakikatnya. Sama, manusia diciptakan itu juga punya hakikat seperti yang dimiliki Allah. Karena manusia diciptakan itu gambar dan rupanya. Jadi hakikat kerja itu melekat dalam diri manusia sampai kapanpun. Jadi bekerja itu hakikatnya. Yang dalam bahasa Latin disebut homo laborans. Homo laborans. Ya. Di Taman Eden sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam itu bekerja.
Kata bekerja di situ memakai bahasa Ibrani aboda, avoda, ininya pakai V, bacanya avoda. Ya, avoda itu menjadi ibadah. Makanya bekerja itu juga ibadah bagi bangsa Israel. Ya. Jadi bukan hanya di gereja mempersembahkan korban sebagai ibadah. Ketika kita bekerja itu juga ibadah. Makanya orang Kristen ketika bekerja etosnya itu beda. Kalau etosnya memble, jangan-jangan dia bukan orang Kristen, saudara sekalian. Karena orang Kristen bekerja itu ibadah. Dia harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Yesus juga menegaskan bahwa Bapaknya, Allah Bapa, Elohim Yahweh, ya, itu juga bekerja. Di Yohanes pasal 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus ngomong, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi yang berhenti, Bapa berhenti dari penciptaan, tapi dia tetap bekerja. Nah, orang percaya pun begitu. Selama dia hidup di bumi ini, dia terus bekerja, saudara, sampai kapanpun. Ya, saya memang udah pensiun, saudara. Tapi bukan berarti saya berhenti bekerja. Ya, saya masih bekerja. Penghasilan saya dari mana? Dari mana-mana. Ya, apapun saya kerjakan, saudara. Ya, karena Tuhan nggak suka dengan orang malas. Ya. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Apa yang paling penting yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya selama kita hidup di bumi? Yang setelah itu kita berhenti dari pekerjaan itu. Saya ulangi lagi ya. Apa yang paling penting yang harus dikerjakan orang percaya selama hidup di bumi, yang setelah itu ia akan berhenti dari pekerjaan itu. Nah, ini penting. Ya, kalau Allah kan berhenti ketika menciptakan alam semesta dan manusia, dia berhenti. Kalau yang lain kan dia terus bekerja. Ya. Makanya alam semesta ini ya, berputar terus, bergerak terus, karena Allah yang bekerja. Nah, Paulus memberi petunjuk apa yang harus dikerjakan orang percaya. Nah, kita baca di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Paulus mendapat ilham dari Roh Kudus, ini luar biasa. Ini mencerahkan kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, saya berharap saudara senantiasa taat, jangan seperti bangsa Israel yang suka memberontak, akhirnya nggak masuk ke perhentian. Nah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, ini yang senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudara dan saya yang taat, yang beriman kepada Kristus, harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar artinya serius. Harus all out, ya, nggak setengah-setengah. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi dimanapun kita, baik di gereja, di luar gereja, kita harus tetap kerjakan keselamatan. Itu bagian kita di ayat 12 ini. Ayat 13 perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah bekerja itu, makanya Yesus bilang Allah bekerja sampai sekarang. Salah satu yang dia kerjakan adalah dia bekerja dari dalam. Kalau di ayat 12, bekerja itu, kerjakan itu dari kata Yunani, katergeseste, dari kata kater dan ergasomai. Ergasomai itu dari kata ergon itu bekerja. Sedangkan di ayat 13, mengerjakan itu ya, dari kata Yunaninya energeo. Ya, kalau diambil sarinya ergon juga, cuman karena energeo, jadi mengerjakan di dalam, ergon, jadi mengerjakannya di dalam. Itulah sebabnya Roh Kudus ditempatkan Allah di dalam diri kita, dimeteraikan dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13. Ya, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga ketika kita mengerjakan kebenaran, pola yang kita dapat, pola yang benar. Ya, begitu seluruh sekalian. Karena ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Kalau saudara dengan semangat masih terus beriman kepada Kristus, itu karena Roh Kudus yang memungkinkannya. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi dalam konteks ini ketika mengerjakan keselamatan kita nggak boleh bersungut-sungut. Ya. Ke gereja lagi, dengar firman lagi. Itu bersungut-sungut saudara sekalian seperti bangsa Israel. Ya. Bersungut-sungut kepada Musa, sesungguhnya mereka bersungut-sungut kepada Allah. Kita bersungut-sungut kepada istri, kepada suami, kepada pendeta. Tapi sesungguhnya bersungut-sungut kepada Allah. Ya. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara dan saya, orang yang mengerjakan keselamatan, itu cirinya, nantinya, indikasinya, ya, dia hidupnya tidak beraib, tidak bercacat, tidak bernoda. Ya. Begitu saudara sekalian. Dia tidak bercela di angkatan yang bengkok ini. Ya. Angkatan dunia sekarang ini, yang hidup ini, ya, bengkok dan jahat sesat. Kita akan bercahaya. Bahkan dikatakan kita bercahaya di antara mereka. Mereka yang angkatan yang bengkok itu, yang sesat itu, seperti bintang-bintang di dunia. Bintang bukannya di langit, Pak. Enggak, bintang di dunia. Artinya cahayanya bisa dinikmati. Nah, orang yang mengerjakan keselamatan itu bisa dinikmati. Dia tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menjahati orang. Ya, kalau orang Kristen menjahati orang, menzolimi orang, menyakiti orang, melukai orang, itu orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatannya. Ya. Nah, ayat di Yohanes 6 ayat 29 ini masih sejajar. Ya.
Yesus berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu? Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi saudara sekalian, Yesus juga bilang pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Yang diutus Allah itu siapa? Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Yesus itu sebagai suatu pekerjaan. Kenapa? Karena kita harus menjadi seperti yang kita percayai. Untuk bisa menjadi seperti yang kita percayai, seperti Yesus yang tidak berdosa, tidak bercela, yang hidupnya sempurna, menjadi model prototipe manusia yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga, di mana Allah tersenyum melihatnya, Allah berkenan kepadanya. Itu jadi target kita. Itu nggak mudah, saudara sekalian. Makanya kalau kita hubungkan dengan Filipi pasal 2 tadi, pasal 2 yang tadi kita bacakan ayat 12 sampai 15, mengerjakan keselamatan, itu konteksnya di ayat 5, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Jadi kita yang menaruh pikiran perasaan Kristus dalam diri kita yang mengenakannya, kita yang melakukannya, mencontohnya. Makanya terjemahan lain, kita memiliki attitude, memiliki karakter, memiliki jiwa, memiliki semangat, memiliki gairah, memiliki filosofi yang dimiliki Kristus. Ya. Jadi orang yang mengerjakan keselamatannya makin hari makin bercahaya seperti Kristus, yang hidupnya menjadi berkat dimanapun dia ada, dia berbuat kebaikan. Ya, dia mengajar, dia menyembuhkan orang, ya, dia tidak melawan kepada orang yang menganiaya, ya, malah memberkati. Kepada orang yang mengkhianati, dia tetap peluk, dia sebut sebagai teman. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi mengerjakan keselamatan itu sampai kapan? Sampai keberadaan kita itu seperti Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, yang sempurna seperti Bapa. Itulah sebab Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Jadi ketika kita serupa dengan Kristus, itu sama dengan sempurna seperti Bapa. Itu bukannya mustahil, Pak. Memang mustahil, bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Allah mengerjakannya dari dalam. Nah, indikasi orang yang mengerjakan keselamatan makin serupa dengan Kristus. Yang apa? Mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Ya. Dari sinful nature menjadi divine nature. Dari human being menjadi divine being. Ya, being. Jadi keberadaannya berubah. Itu orang yang mengerjakan keselamatan. Yang dalam istilah teologis itu disebut proses teosis. Teosis itu pengilahian. Dan proses teosis itu kita turut ambil bagian di dalamnya. Ya. Itu sebenarnya tidak beda dengan menjadikan murid. Kita harus menjadi murid. Murid itu sama dengan guru. Kita punya guru agung, yaitu Yesus. Ya. Jadi ketika muridnya belajar dan menjadi seperti guru, selesai itu. Ya. Di wisuda, kita akan masuk ke dalam perhentian. Makanya dikatakan Ibrani 4 ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke perhentiannya, ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi kalau kita udah masuk perhentiannya, kita berhenti. Begitu sekali dari pekerjaan kita itu. Nggak perlu mengerjakan keselamatannya lagi. Ya. Jadi ketika kita mencapai gambar dan rupa Allah, sesuai dengan rencana Allah semula, ya, kita mencapai perhentian itu, saudara sekalian. Itulah sahabat sejati. Ya. Ketika kita mengerjakannya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Paulus menyarankan atau mendorong kita untuk mengerjakan dengan takut dan gentar, artinya serius, sampai kita mati. Ayat terakhir, saudara sekalian, Wahyu pasal 14 ayat 13. Dikatakan begini, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Orang yang mengerjakan keselamatan, yang mati dalam Tuhan, yang tekun mengikut Yesus, menjadi murid. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kita akan beristirahat di kekekalan, Yerusalem baru, bumi baru, ya, langit baru, bumi baru. Itulah rumah Bapa di sorga bagi kita yang mengerjakan keselamatan. Selamat mengerjakan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Sholat bersama. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap